Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siswadi. NIM 25 30 21 10 76, semester 2, program studi manajemen haji dan umroh, perguruan tinggi Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Judul materi yang akan saya bawakan, yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang sejarah daripada mihrab atau mihrab yang berada di komplek Masjid Nabawi, Madinah. Dosen pengampu adalah beliau Bapak Hambali Abbas SPDI MM, NUPTK 933 975 765 813 0163. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menjelaskan tentang seputaran mihrab atau mihrab yang berada di komplek Masjid Nabawi. Jamaah rahimakumullah, mihrab yang berada di dalam komplek Masjid Nabawi adalah cerukan atau penanda kiblat yang dipasang dan digunakan pada berbagai masa sepanjang sejarah Masjid Nabawi yang terletak di Madinah, Arab Saudi saat ini. Sebagian mihrab tersebut masih digunakan hingga sekarang. Sementara sebagian yang lainnya kini hanya bersifat simbolis atau peringatan sejarah. Saya akan menjelaskan 6 mihrab di dalam Masjid Nabawi. Pada awalnya, masjid ini atau Masjid Nabawi belum memiliki ceruk mihrab atau lokasi mihrab seperti saat ini yang kita kenal sekarang ini. Perkembangan tempat-tempat suci atau mawaqi' menunjukkan perubahan dari kesederhanaan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju bentuk monumental pada masa dinasti Umayyah, pada masa dinasti Mamluk, dan pada masa dinasti Utsmaniyah. Mihrab ini memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, sebagian berfungsi aktif sebagai tempat imam memimpin sholat berjamaah seperti mihrab Utsmani. Sebagian lainnya menjadi penanda sejarah yang menunjukkan lokasi ibadah seperti Nabi Muhammad SAW, yakni seperti mihrab Nabawi dan mihrab tahajud. Secara keseluruhan, mihrab ini membentuk peta sejarah yang menggambarkan beberapa hal. Yang pertama, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Keberadaan madhab pada era Utsmaniyah serta upaya para penguasa muslim menjaga kesucian Raudhah Syarifah melalui seni marmer dan kaligrafi yang indah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari mihrab yang paling tua. Yang pertama adalah mihrab tahajud. Mihrab tahajud ini dibangun sekitar tahun 621 Masehi. Mihrab tahajud merupakan penanda arsitektur bersejarah di Masjid Nabawi yang menunjukkan lokasi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Lokasinya tepat di depan maqam Ahlus Suffah yang diberikan pembatas pagar berwarna emas saat ini. Secara historis, lokasi ini berada di sisi luar dinding utara rumah Sayyidah Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya tempat ini tidak memiliki ceruk mihrab yang resmi, melainkan hanya dikenal sebagai tempat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tikar untuk beribadah malam. Isa bin Abdullah, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan bahwa ketika para tamu pulang pada larut malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan tikar di belakang rumah Ali bin Abi Thalib, lalu melaksanakan sholat sunnah di tempat tersebut. Bahkan menurut beberapa referensi dari guru-guru kami disampaikan bahwa malaikat Jibril pernah masuk dari bab Jibril yang berada di sebelah kiri mihrab ini untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, pembentukan arsitek formal pada lokasi ini terjadi pada masa-masa berikutnya. Dalam berbagai riwayat disebutkan adanya panggung kecil dan ceruk mihrab yang mengalami beberapa renovasi, terutama pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Dalam perluasan modern oleh pemerintah Saudi, bentuk fisik mihrab ini sebagian besar telah dihilangkan atau telah ditutup demi pengaturan jamaah di sekitar Maqsurah atau ruang makam dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun nilai sejarahnya tetap terjaga dalam literatur klasik dan catatan sejarah sebagai tempat khalwat dan ibadah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Foto yang dimaksud menunjukkan mihrab kayu yang memberikan peringatan yang dipasang pada akhir masa Utsmaniyah. Mihrab tersebut ditempatkan sejajar dengan lokasi asli tempat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam pada masa itu, yang kini berada di dalam era makam. Penanda kayu itu sekarang telah dihilangkan dan diganti dengan rak Al-Quran seperti yang sudah disebutkan tadi, yang berada di depan maqam Ahlus Suffah yang ditandai dengan pagar berbentuk atau berwarna emas. Yang kedua adalah mihrab Baitul Maqdis yang dibangun sekitar tahun 621 Masehi. Mihrab Baitul Maqdis ini merupakan penanda sejarah yang menunjukkan arah kiblat pertama umat Islam menuju Yerusalem sebelum terjadinya perpindahan kiblat ke Ka'bah. Selama sekitar 16 hingga 17 bulan setelah hijrah, yaitu pada tahun 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin melaksanakan sholat menghadap dinding utara masjid, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Arah ini mencerminkan kesinambungan tradisi tauhid yang berpusat di Masjidil Aqsa. Kajian sejarah menunjukkan bahwa istilah mihrab atau istilah ihrab Baitul Maqdis sebenarnya merupakan istilah yang muncul belakangan, sebab bentuk mihrab yang cekung belum dikenal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk arsitek mihrab baru diperkenalkan pada masa dinasti Utsmaniyah, khususnya pada saat renovasi Masjid Nabawi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu sekitar pada tahun 88 sampai 91 Hijriah atau bertepatan dengan kurang lebih tahun 706 sampai 710 Masehi. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinding utara masjid tidak memiliki ceruk mihrab. Arah kiblat saat itu hanya ditandai oleh susunan saf salat dan kemungkinan sebuah tanda sederhana atau tiang tertentu. Karena itu, istilah ini difahami sebagai penamaan historis yang digunakan para sejarawan dan ahli topografi muslim di masa berikutnya, seperti As-Samhudi, untuk mengabaikan lokasi kiblat pertama umat Islam. Baik jamaah, lokasi tempat imam berdiri saat itu berada di bagian utara Masjid Nabawi, dekat lokasi yang kini dikenal sebagai platform muazzin atau Mukabbariyah. Selanjutnya yang ketiga adalah mihrab Nabawi. Nah, mihrab Nabawi ini dibangun
sekitar tahun 625 Masehi. Mihrab Nabawi merupakan titik utama tempat ibadah di Masjid Nabawi saat ini yang menandai lokasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat berjamaah setelah kiblat berpindah ke Mekkah, dan masjid dibangun kembali sekitar tahun 623 sampai dengan 624 Masehi. Mihrab ini terletak di area Raudhah, cerukan berbentuk arsitektur sekalang, merupakan ceruk mihrab yang indah dan mewah. Seperti jika kita ke Raudhah nanti, kita akan melihat tempat imam sholat itu. Nah, imamnya itu berada di mihrab Nabawi. Namun para ulama menegaskan bahwa mihrab pada masa Rasulullah SAW bukanlah ceruk seperti sekarang, melainkan hanya lokasi tempat daripada Rasulullah SAW berdiri pada saat sholat, atau mungkin sekadar tanda batu pada dinding atau pohon atau penanda tempat sholat. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin sholat dekat lokasi yang sekarang dikenal sebagai Tia Aisyah. Nah, tempat ini dahulu ditandai dengan sebuah tiang yang dikenal sebagai Ustuwanah Al-Muqallaqah, atau tiang yang harum, tiang yang wangi. Perubahan menjadi ceruk mihrab yang formal itu baru terjadi kemudian, terutama pada renovasi dinasti Utsmaniyah di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Secara arsitektur, nah, bentuk mihrab Nabawi yang sekarang ini merupakan hasil renovasi berturut-turut dari masa Mamluk dan sampai dengan Utsmaniyah. Pernah terjadi dulu kebakaran besar pada tahun 886 Hijriyah, bertepatan dengan kurang lebih 1481 Masehi. Sultan Qaitbay memerintahkan restorasi besar-besaran dengan penggunaan marmer ukir dan mozaik geometris yang masih terlihat, hadirin, yang masih terlihat jamaah sampai hingga saat ini. Nah, nanti kalau kita masuk ke dalam Raudhah, kemudian kita akan melihat bentuk mihrab itu. Nah, seperti itu dia bentuk pemugarannya. Di atas mihrab itu dihiasi berbagai kaligrafi, terutama ayatnya tentang kiblat. Yang Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tulisan kaligrafinya. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu artinya. Selanjutnya yang keempat adalah mihrab Utsmani. Nah, mihrab Utsmani ini dibangun sekitar tahun 651 Masehi. Menandai perluasan paling selatan dari Masjid Nabawi yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan sekitar tahun 29 sampai 30 Hijriyah, atau sekitar tahun 649 sampai dengan 650 Masehi. Jamaah, berbeda dengan mihrab Nabawi yang menunjukkan tempat asli baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat, mihrab Utsmani muncul karena bertambah pesatnya jumlah kaum muslimin, sehingga masjid perlu diperluas ke arah selatan. Khalifah Utsman sebenarnya belum membangun mihrab yang cekung seperti sekarang, tetapi beliau menetapkan batas resmi dinding kiblat yang di bagian selatan masjid. Lokasi ini kemudian menjadi tempat imam resmi Masjid Nabawi memimpin sholat berjamaah selama lebih dari 13 abad jamaah. Bentuk ceruk mihrab yang ada saat ini mulai dibangun pada masa dinasti Utsmaniyah, dinasti Umayyah, di bawah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu diperindah lagi oleh para Sultan Mamluk dan Utsmaniyah. Sultan, Mamluk, dan Utsmaniyah. Mihrab yang ada sekarang terutama merupakan karya seni arsitektur dari Mamluk
khususnya hasil renovasi Sultan Qaitbay pada akhir abad ke-15 Masehi. Kemudian ditambah ornamennya dengan menggunakan marmer dan kaligrafi pada masa Utsmaniyah. Nah, jamaah, mihrab ini terletak di dinding bagian selatan. Al-Jidar Al-Qibli namanya. Dan terkenal dengan mozaik marmer berwarna-warni serta kaligrafi indah tentang keagungan Allah dan sejarah perluasan masjid. Nah, nanti kalau kita masuk ke dalam komplek Hada Masjidin Nabi, komplek Raudhah, di sepanjang itu nanti kelihatan ada cekukan sedikit. Nanti kita lihat bersama. Yang kelima adalah mihrab Sulaimani. Ini mihrab Sulaimani ini dibangun sekitar tahun 651 Masehi. Dikenal sebagai mihrab Hanafi atau mihrab Umar bin Khattab. Dibangun di lokasi mihrab lama pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, mihrab Sulaimani ini merupakan salah satu simbol penting perhatian Kesultanan Utsmaniyah terhadap Masjid Nabawi. Bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai institusi keislaman. Nah, mihrab ini jamaah dibangun atas perintah Sultan Sulaimaniyah Al-Qanun pada tahun 938 Hijriyah atau sekitar 1531 sampai 1532 Masehi. Jamaah, pada pembangunannya berkaitan dengan kebutuhan daripada mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi daripada pemerintahan Utsmaniyah pada saat itu. Sebelumnya, mihrab utama Masjid Nabawi umumnya digunakan oleh imam dari mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Dengan dibangunnya mihrab khusus untuk Imam Hanafi, pemerintah Utsmaniyah pada saat itu menunjukkan pengaturan kepemimpinan sholat yang plural namun tetap arsitektur. Nah, jamaah, secara arsitektur mihrab ini berada di sebelah barat mihrab Nabi, dekat tiang ketiga daripada mimbar. Desainnya mencerminkan seni khas Utsmaniyah abad ke-16 dengan marmer berwarna, pola geometrisnya rumit, dan kaligrafi sulus. Jenis kaligrafinya namanya kaligrafi sulus yang sangat indah terukir di situ. Walaupun kini sholat berjamaah dipusatkan pada satu imam di mihrab Utsmani dan mihrab Nabawi, mihrab Sulaimani tetap menjadi objek penting dalam studi sejarah dan perkembangan tata ruang daripada Masjid Nabawi. Baik, jamaah, terakhir namanya adalah mihrab Sayyidah Fatimah. Dibangun sekitar tahun 651 Masehi. Mihrab Sayyidah Fatimah ini adalah mihrab peringatan penting yang berada di dalam maksurah Masjid Nabawi, tepatnya di sisi selatan daripada rumah Sayyidah Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Nah, berbeda dengan mihrab utama daripada masjid yang berfungsi untuk imam. Mihrab ini menjadi penghormatan jamaah terhadap tempat ibadah pribadi daripada putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara historisnya, lokasinya berada tepat di belakang utara Hujrah Syarifah atau makam daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya mirip dengan mihrab Nabawi, berupa ceruk cekung yang dihiasi oleh marmer dan ukiran yang indah. Saat ini, mihrab tersebut tidak dapat diakses oleh jamaah umum dikarenakan berada di dalam pagar berlapis emas yang mengelilingi makam daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, tempat ini tetap menjadi perhatian dalam kajian sejarah dan literatur tentang tata ruang daripada Masjid Nabawi. Hadirin atau jamaah rahimakumullah, dalam kajian sejarah mihrab Fatimah ini sering dibahas bersama daripada mihrab tahajud karena duanya berada di sekitar rumah keluarga daripada Nabi Rasulullah SAW. Ada yang berada di dalam dan ada yang berada di belakangannya. Ada yang agak dalaman dan ada yang di belakangannya. Mihrab tahajud menandai tempat daripada baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Nah, sedangkan
mihrab Fatimah menjadi simbol daripada penghormatan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait atau putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah. Jamaah, bentuk arsitek sekarang sebagian besar merupakan hasil renovasi dari masa Mamluk dan masa Khalifah Utsmaniyah yang berusaha mengabadikan jejak daripada keluarga Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW, dalam landscape suci yang berada di Komplek Nabawi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang mihrab-mihrab yang berada pada Komplek Masjid Nabawi. Semoga dapat menambah hazanah literatur sejarah daripada kota suci yang berada di Nabawi. Sekian, saya Siswadi, NIM 253021 11 21 25 30 21 10 76, jurusan atau prodi Manajemen Haji dan Umroh, Institut Agama Islam, Ma'arif Darul Fikri Indramayu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.